Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 27 September. Sebentar lagi berakhir ya September dan akan masuk ke bulan Oktober. Hari ini tetap masih membahas tentang kehendak Allah. Akan diambil dari diary nomor 1552, 1624, dan 1625. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 1552. Saat itulah aku mendengar suara, sebagaimana engkau bersatu dengan aku semasa hidupmu, demikian engkau akan bersatu dengan aku pada saat kematianmu. Sesudah kata-kata itu, pengharapan yang amat besar akan kerahiman Allah yang agung memenuhi jiwaku, sehingga kalaupun aku harus menanggung dosa-dosa seluruh dunia, termasuk dosa semua jiwa terhukum yang membebani hati nuraniku, aku tidak akan memiliki keraguan-raguan sedikit pun mengenai kebaikan Allah. Sebaliknya, tanpa ragu, aku akan menghempaskan diri ke dalam lubuk kerahiman ilahi yang selalu terbuka bagi kita. Dan dengan hati yang remuk redam, aku akan bersujud pada kakinya sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak kudusnya yang tidak lain adalah kerahiman itu sendiri. 1624. Bulan ini aku akan mengamalkan 3 keutamaan yang dianjurkan kepadaku oleh Bunda Allah: kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Sementara itu, dengan sungguh-sungguh berserah kepada kehendak Allah, aku akan menerima segala sesuatu yang akan Ia kirimkan kepadaku. 1625. 2 Maret 1938. Aku memulai masa prapaskah yang suci dengan cara yang dikehendaki Yesus, yakni dengan membuat diriku sungguh-sungguh tergantung pada kehendak kudusnya dan dengan penuh cinta menerima segala sesuatu yang Ia kirimkan kepadaku. Aku sama sekali tidak dapat melaksanakan mati raga yang lebih berat, sebab aku sangat lemah. Sakit yang berkepanjangan ini sungguh-sungguh menguras kekuatanku. Lewat penderitaan, aku menyatukan diriku dengan Yesus. Ketika aku merenungkan sengsaranya yang pedih, penderitaan fisikku berkurang. Itu yang akan kita bahas sama-sama ya. Kita mulai tadi di 1552. Saat itulah aku mendengar suara. Jadi Suster Faustina mendengar suara dari Yesus. Dikatakan, sebagaimana engkau bersatu dengan aku semasa hidupmu, demikian engkau akan bersatu dengan aku pada saat kematianmu. Itu janji Yesus ya. Kalau kita semasa hidup bersatu dengan Tuhan Yesus, maka pada saat kematian pun engkau akan bersatu dengan aku, yang Yesus katakan. Ini adalah suatu jaminan ya. Orang mau meninggal dalam sakratul maut ada perasaan ngeri, takut, dan kalau kita ingat roh-roh jahat, bayangan-bayangan hitam juga menunggu saat roh kita lepas dari tubuh kita. Nah, di sini ada satu jaminan dari Tuhan Yesus, karena engkau bersatu dengan aku pada saat kehidupan, maka engkau akan bersatu dengan aku pada saat kematianmu.
Dikatakan lebih lanjut, kalau harus menanggung dosa seluruh dunia, ya. Di situ Suster Faustina katakan, kalaupun aku harus menanggung dosa-dosa seluruh dunia, termasuk dosa yang dari semua jiwa terhukum, aku tidak akan memiliki keraguan sedikit pun mengenai kebaikan Allah. Dia nggak ada keraguan sama sekali, dia nggak ada khawatir sama sekali, dia percaya penuh pada Tuhan. Aku akan menghempaskan diri dalam lubuk kerahiman ilahi. Kalau sampai dia tidak kuat, kalau sampai dia merasa lemah, merasa tidak berdaya, dia masih tetap punya satu solusi, dia punya tempat, yaitu aku akan menghempaskan diri dalam lubuk kerahiman ilahi yang selalu terbuka, yang dengan hati yang remuk redam, dia datang bersujud kepada Allah dan menyerahkan dirinya untuk melaksanakan kehendak Allah. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Dikatakan lebih lanjut di 1624, bulan ini, ya, jadi pada waktu itu sekitar bulan Maret, ya, bulan ini dia sakit parah. Tapi enggak terlena, enggak terperangkap oleh sakit parahnya. Ya, bandingkan dengan kita. Kalau kita lagi sakit, kayaknya dunia udah enggak ada. Udah enggak pikir lagi orang lain, fokusnya hanya saya. Saya sakit, saya lemah, saya menderita, saya barangkali bakalan mati, saya. Ya. Nah, di sini Suster Faustina kasih contoh. Walaupun dia sakit parah, tapi dia tetap memakai waktu yang ada untuk sesuatu yang baik. Bahkan dia katakan dia akan melaksanakan 3 keutamaan yang pernah Bunda Maria katakan kepada Suster Faustina. Yaitu 1, kerendahan hati, 2, kemurnian, 3, kasih akan Allah. Jadi dia tetap punya atau memanfaatkan waktu yang Tuhan kasih untuk sesuatu yang baik. Mari kita semua juga yang sekarang, ya, kembali lagi dalam masa COVID, di rumah saja, sehat. Ya, mungkin ada yang sakit, ya. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap optimis. Kita harus tetap melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan fokus kepada diri sendiri, tapi fokus untuk orang lain. Melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Ada teman yang dia kasih saya kabar bahwa dia kena COVID. Dia masuk rumah sakit, tapi di dalam proses penyembuhan tersebut, walaupun belum negatif hasil tesnya, tapi karena paru-parunya katanya sudah oke, napasnya juga sudah tidak terganggu, maka dia sudah boleh pulang. Dia melakukan isolasi mandiri. Ternyata istrinya dan anaknya juga harus diisolasi mandiri karena juga ternyata hasilnya positif. Apa yang mau dilakukan? Apakah menyesali, saya kena di mana, saya sakit, saya jadi nggak berdaya, atau berpikir positif? Saya sudah tidak sesak napas, saya sudah bisa pulang ke rumah bersama-sama dengan istri dan anak, walaupun isolasi mandiri, tapi mereka dalam satu rumah kan, ketemu. Dan yang lebih penting lagi, dia tetap melaksanakan tugasnya dia. Karena dia bekerja, dia sudah bisa bekerja, maka dia lakukan hal yang positif. Work from home. Jadi dia berusaha melaksanakan atau memenuhi tugas-tugasnya supaya pekerjaan dia jangan menghambat pekerjaan teman-temannya yang lain yang harus menunggu pekerjaan dari dia. Jadi harus berpikir positif. Jangan hanya mikirin, waduh saya sakit, kapan sembuhnya, nanti kalau sakit, dan seterusnya. Ya, begitu pula dengan Suster Faustina. Dia katakan lagi, aku menerima kehendak Allah. Apapun yang dikirim oleh Tuhan, aku akan terima. Nah, lanjut ya.
2 Maret 1938, aku memulai masa Prapaskah. Kita juga sama ya, dalam keadaan normal, masa Prapaskah kita awali dengan Rabu Abu dan ada 40 hari yang harus kita jalani dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak melakukan pertobatan, lebih sering ke gereja, lebih sering mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan persiapan sebelum Paskah. Nah, di sini dikatakan dalam persiapan masa Prapaskah tersebut, aku membuat diriku sungguh-sungguh tergantung pada kehendak Allah. Jadi Suster Faustina betul-betul tergantung pada kehendak Allah dan dengan penuh cinta menerima yang Ia kirim. Mungkin kalau sekarang ada yang kena COVID, bisa bertanya kenapa terjadi oleh dalam keluarga saya. Saya nggak ketemu sama siapa-siapa, saya juga melakukan protokol kesehatan, tapi kok saya kena? Nah, kembali lagi bukan kenapa-kenapanya, tapi mari kita berpikir positif. Sama ya, ada teman saya juga, dia mempunyai anak yang akan menikah beberapa hari ke depan, ya. Persiapannya semua sudah beres. Dalam arti tadinya mau pesta seperti biasa, tapi dengan adanya COVID maka semua aktivitas dikurangi sampai akhirnya menikah di gereja. Yang penting menerima sakramen pernikahan, nggak ada pesta, uang muka, gedung, dekorasi dan lain-lain hilang, ya sudah nggak apa-apa, yang penting mereka berdua bisa menerima sakramen pernikahan. Tapi yang terjadi, ternyata sekarang gerejanya tutup. Karena ternyata ada salah satu karyawan gereja yang positif COVID. Otomatis dalam waktu 2 minggu ke depan nggak boleh ada kegiatan, ya, karena akan ada tes swab, ada yang hal-hal yang lain. Dia begitu sedih ya, artinya dari persiapan setahun yang lalu sudah digradasi, sudah dikurang-kurangin sampai akhirnya dan beberapa hari lagi akan menikah. Tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Kalau kita balik ke cerita Suster Faustina, dikatakan aku menerima apapun yang Tuhan kirim. Kalau dalam hal ini teman saya juga berpikir positif, saya bilang, bagus, sudah ketahuan sebelum hari pernikahan anak kamu. Kalau sudah menikah, misalnya pas hari ini terjadi sakramen pernikahan, terus besoknya heboh, ada yang kena COVID, apa bukan mereka semua juga nanti akan kena tes swab, isolasi mandiri, dan seterusnya. Justru sekarang belum kejadian, sudah diberitahu bahwa ada yang positif. Sehingga mereka minimal 2 keluarga besar tidak masuk ke dalam kategori klaster yang terlibat positif tersebut. Memang ada urusan lain, berarti harus melakukan rencana lain. Pergi ke paroki lain atau mencari pastor yang lain. Ya, itu suatu proses ya. Tapi artinya dalam hal ini apapun yang terjadi diterima dan disyukuri dan melihat sisi positifnya. Pasti ada positifnya. Lanjut ya. Di situ Suster Faustina juga bilang, saya sekarang udah nggak bisa mati raga yang sulit, yang berat, yang biasanya dilakukan pada masa Prapaskah. Karena dia sudah sangat lemah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sakit yang berkepanjangan. Jadi dia nggak bilang, Tuhan saya nggak mati raga loh, karena saya sakitnya berkepanjangan, kamu nggak sembuh-sembuhin saya. Nggak seperti itu. Suster Faustina menerima apa yang dialami, lemah ya apa boleh buat, dia nggak bisa. Walaupun dia punya keinginan ya untuk mati raga, tapi karena kondisi tubuhnya yang lemah, dia nggak bisa melakukan hal tersebut. Dan ini disebabkan oleh sakit yang berkepanjangan. Ini sudah tahun 1938 ceritanya ya. Tahun dimana dia akan meninggal di bulan Oktober. Jadi
kondisi sakitnya sudah semakin hari semakin parah. Dikatakan lebih lanjut, lewat penderitaan, aku menyatukan diriku dengan Yesus. Buat kita semua, khususnya Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang mengalami masalah, mengalami suatu kegagalan, mengalami suatu penderitaan, mungkin sakit yang juga berkepanjangan, mari kita seperti Suster Faustina menyatukan penderitaan. Lewat penderitaan, aku menyatukan diriku dengan Yesus. Lihat diri kita masing-masing. Kalau kita menderita, kita makin dekat sama Tuhan atau makin jauh? Nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya. Coba dievaluasi. Kalau saya menderita, saya makin mendekati Tuhan atau malah saya makin jauh dari Tuhan? Ada yang cerita sama saya ya, karena dia dikhianati, dia juga jadi marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa nggak jaga keluarga saya? Kenapa Tuhan membiarkan suami saya melakukan hal-hal yang melanggar perintah-Mu? Akhirnya dia ngambek sama Tuhan. Padahal Tuhan kan bukan penjaga, ya. Ada juga yang nggak bisa terus bergantung pada Tuhan karena katanya Tuhan nggak jawab doanya. Dia cari orang pintar yang biar dapat jawaban cepat. Makin jauh kan dari Tuhan ya. Ada juga yang waduh sakit terus berkepanjangan, nggak tahu kapan sembuhnya. Akhirnya dia ambil jalan pintas, bunuh diri. Itu beberapa contoh di mana penderitaan bukan membuat dia makin dekat sama Tuhan, tapi justru makin jauh. Padahal kita harusnya tahu bahwa sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber hidup itu adalah Tuhan. Semakin kita menderita, harusnya kita semakin dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Tuhan itu adalah yang esa, yang kuasa, yang bisa melakukan apapun. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Oleh sebab itu, kita belajar dari Suster Faustina juga, dia melalui penderitaan, dia semakin menyatukan diri dengan Tuhan. Ketika aku merenungkan sengsaranya yang pedih, penderitaan fisikku berkurang. Ini menjadi satu sharingnya Suster Faustina. Ketika aku merenungkan sengsaranya yang pedih, Bapak Ibu bisa praktekkan dalam jam kerahiman. Kalau kita merenungkan sengsara Tuhan yang pedih, penderitaan fisikku berkurang. Rasa sakitnya berkurang. Apakah memang berkurang sakitnya atau dibandingkan dengan penderitaan Yesus, penderitaan kita itu nggak ada apa-apanya. Dengan membandingkan atau merenungkan sengsara Tuhan, ternyata penderitaan itu adalah salah satu sarana, solusi, cara untuk kita menjadi silih, untuk kita diampuni dosa kita, untuk kita menolong orang lain yang membutuhkan doa kita, membutuhkan. Jadi silih atau penderitaan itu bisa menjadi silih untuk menolong orang lain, sehingga otomatis nggak merasa berat lagi. Contoh ya, dalam satu keluarga, karena memang kehidupannya nggak bagus, ekonominya juga jelek, nggak bagus, maka dia bilang bahwa dia harus bekerja sepagi mungkin, supaya waktu dia kerja panjang. Kalau waktu kerja dia panjang, maka dia bisa banyak menghasilkan makanan yang bisa dia jual. Jadi dia bangun pagi, bangun jam 3 pagi, dia menyiapkan segala sesuatunya supaya sekitar jam 5:30, 6 dia udah bisa jualan. Dengan persiapan yang semakin panjang, otomatis barang yang dia jual bisa semakin banyak. Dan itu dia lakukan terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Karena dengan demikian dia bisa punya satu pengharapan, minimal dikatakan saya bisa membuat dapur saya ngebul ya, katanya membuat dapurnya berasap, ada pekerjaan di dapur sehingga dia bisa memberi makan seisi rumah. Itu target dia sesederhana itu. Enggak apa-apa saya menderita, saya harus bangun pagi, saya harus masak, saya harus ini dan seterusnya, tapi minimal satu, saya enggak nganggur. Saya punya aktivitas, saya enggak ngelamun mikir yang aneh-aneh. Dan yang lebihnya lagi, dengan seperti itu minimal dapur saya ngebul, minimal seisi keluarga bisa makan. Ya, jadi inilah yang mau kita lihat contoh-contoh dalam hidup. Memang harus ada perjuangan. Kalau kita melihatnya ke atas, orang itu enak, nggak kerja, uangnya banyak, nggak memotivasi kita apa-apa. Tapi kalau kita ngelihat perjuangan-perjuangan orang lain, kita bisa ngelihat bahwa kita tetap dalam posisi yang lumayan, yang lebih baik, ya. Dan kalau memang kita dalam posisi yang sangat terpuruk juga nggak usah putus asa. Tuhan itu melihat, Tuhan itu memperhatikan mereka-mereka yang menderita. Jadi yang penting dari kita adalah kita punya semangat untuk tetap maju. Kita punya harapan, bukan harapan ya, tapi kita punya iman bahwa dengan melakukan sesuatu yang baik, hasilnya pasti baik. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sharing pada hari ini, di mana Tuhan Yesus langsung berkata kepada Suster Faustina, semasa hidup bersatu dengan Tuhan Yesus, maka pada saat kematiannya juga Suster Faustina akan bersatu dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya. Kami juga mau belajar meneladan Suster Faustina untuk selalu bersatu dengan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami ya Tuhan, khususnya kami-kami yang sedang mengalami penderitaan. Semoga dengan apa yang kami alami, apa yang kami dapat hari ini, kami dikuatkan. Kami tetap semakin bersandar kepadamu, mengandalkan Engkau, dan mampukan kami untuk bisa menerima penderitaan-penderitaan tersebut menjadi sesuatu yang semakin mendekatkan kami dengan Engkau. Urapi kami Tuhan, juga teman-teman kami khususnya yang sedang menderita, yang menjauhkan diri daripadamu. Biarlah melalui doa kami mereka semua juga kembali kepada Tuhan untuk mengalami kerahiman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Bersuka cita
sorak-sorai bergembira. Aku rindu mempersembahkan kemuliaan kepada kerahiman-Mu. Biar semua terjadi adanya, dan walaupun segala murka penghinaan tertumpah atas diriku, aku rela bagi